Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan eh, mekanika teknik ya. Di video yang kedua ini kita akan membahas mengenai eh, keseimbangan partikel atau dasar-dasar ya dari keseimbangan partikel. Jadi kita akan membahas mengenai vektor. Ya, yang pertama ini kita akan membahas mengenai yang namanya vektor ya. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita ulangi lagi review ya materi di fisika dasar mengenai besaran. Jadi yang namanya besaran itu ada dua jenis, ada besaran vektor dan juga ada besaran skalar ya. Jadi yang namanya besaran fisika itu ada dua, yaitu ada besaran vektor dan ada besaran skalar ya. Nah, kasus gerakan partikel dua atau tiga dimensi, besaran-besaran seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu adalah besaran-besaran yang mempunyai nilai dan arah ya dalam ruang gitu. Nah, maka besaran tersebut itu disebut dengan besaran vektor ya. Nah, sedangkan besaran-besaran lain seperti temperatur, volume, kelajuan itu dapat ditentukan dengan angka yang nyata gitu. Nah, dia tidak bergantung arah. Nah, kuantitas seperti itu dinamakan dengan besaran skalar gitu ya. Jadi ada dua besaran dalam fisika, yaitu adalah besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor dia bergantung pada arah, sedangkan besaran skalar itu dia tidak bergantung pada arah, tapi hanya nilainya saja ya. Eh, Ilustrasinya begini, kalau misalkan kita bicara mengenai massa ya. Massa itu merupakan besaran skalar. Nah, kalau kita memiliki 5 kilo jeruk ditambah dengan 5 kilo apel, kita gabung dalam satu kantong kresek gitu ya. Maka eh, massa dari kantong kresek itu dengan mengabaikan massa dari kantong kreseknya, maka massa totalnya adalah 5 tambah 5 adalah 10 ya, 10 kilogram. Nah, tapi kalau bicara gaya ya, atau kecepatan misalkan kecepatan 5 meter per sekon ditambah dengan kecepatan 5 meter per sekon nggak nggak selalu hasilnya adalah 10 meter per sekon, tergantung arahnya. Contohnya juga gaya, 5 newton ditambah 5 newton belum tentu jadi 10 newton. Kalau dia berlawanan malah jadi 0 karena saling menghilangkan. Itu ya, itu adalah perbedaan antara yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah, vektor itu digambarkan dengan sebuah tanda panah, ya. Dia direpresentasikan atau dinyatakan dalam sebuah anak panah, gitu. Eh, atau bagian garis berarah yang mengindikasikan arahnya, gitu ya. Nah, besar vektor itu ditentukan dari panjang dari anak panahnya. Artinya, semakin panjang anak panahnya, berarti vektor yang dimaksud itu nilainya semakin besar, gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita ingin menggambarkan gaya 10 Newton dan gaya 5 Newton itu panjangnya nggak boleh sama. Panah yang 10 Newton itu harus 2 kali lebih besar daripada panah yang 5 Newton. Begitu ya. Itu adalah mengenai penggambaran vektor. Dia memiliki panah. Nah, vektor itu disimbolkan dengan sebuah huruf ya, dengan sebuah huruf yang dicetak tebal gitu. Seharusnya ini dicetak tebal ya. Nah, dia memiliki titik tangkap dan titik terminal ya. Atau ini disebut dengan ya titik tangkap ya. Ini adalah di ekor anak panah itu menunjukkan posisi titik tangkap, sedangkan di ujung anak panah ini menunjukkan titik terminal ya. Nah, vektor ditulis dengan huruf cetak tebal gitu ya. Atau kalau misalkan di kertas gitu karena sulit untuk menebalkan, maka bisa juga kita tulis dengan tanda panah di atas dari hurufnya ya. Sedangkan kalau nilainya ya atau besar secara skalar gitu tanpa mempedulikan arah maksudnya, itu nilainya itu kita tambahkan saja tanda mutlak ya pada notasi vektor atau kita tulis dengan huruf kecil. Oh sorry, bukan huruf kecil, dengan huruf besar juga tapi tidak tebal gitu ya. Ya ini maksudnya adalah panjangnya ya,
Mungkin ini panjangnya, makanya tadi dia ditulis tidak tebal. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aturan-aturan dalam vektor ya, atau definisi-definisi dalam vektor. Nah, yang pertama itu adalah kesamaan vektor, gitu ya. Jadi vektor A dan vektor B itu dianggap sama, ya. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka vektor A dan vektor B memiliki arah dan panjang yang sama, gitu ya. Jadi ketika kita katakan bahwa vektor A sama dengan vektor B, maka panjangnya A dan panjangnya B itu harus sama. Setelah itu arahnya A dan arahnya B juga harus sama, begitu ya. Itu yang namanya vektor yang sama gitu. Ada juga vektor yang berlawanan. Misalkan kita tulis A min B atau B sama dengan min A. Nah, maka vektor yang berlawanan seperti ini, A sama dengan min B, artinya apa? Artinya panjang A sebetulnya sama dengan panjang B, tapi arahnya berlawanan, gitu ya. Jadi, vektor yang berlawanan itu artinya dia memiliki panjang yang sama, tapi arahnya dia berlawanan. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita mengkalikan ya? Mengkalikan vektor dengan suatu bilangan skalar ya, dengan skalar gitu. Nah, maka hasilnya juga akan menjadi vektor. Contohnya begini, kalau kita memiliki A yang panjangnya sekian gitu ya, atau nilainya itu sekian, kemudian kita kalikan dengan sebuah bilangan, misalkan 3 gitu, maka dia jadi B. Nah, B ini bisa kita tulis sama dengan 3A. Artinya apa? Artinya panjangnya B itu 3 kali lipat dengan panjangnya A. Nah, perlu diperhatikan ketika vektor A dikalikan dengan 3, maka arahnya itu tetap ke sana. Hanya panjangnya menjadi 3 kali lipat, menjadi B gitu ya. Jadi ketika A dikalikan dengan 3, arahnya tetap ke sana, tapi panjangnya menjadi 3 kali lipat. Nah, vektor itu bisa dijumlahkan dan juga bisa dikurang ya. Contoh, nih, penjumlahan vektor dengan A plus B sama dengan C gitu ya. Nah, misal kita punya dua vektor nih. Kita punya dua vektor A dan B, besarnya masing-masing ya, dan juga arahnya dia masing-masing. Jadi besarnya A dan arahnya besarnya masing-masing vektor A dan B dan arahnya masing-masing vektor A dan B itu masing-masing. Kalau kita diminta untuk menjumlahkan antara vektor A dengan vektor B, maka ada dua cara ya. Yang pertama adalah metode poligon ya. Yang kedua adalah atau metode segitiga ya. Yang pertama itu metode segitiga dan yang kedua adalah metode jajaran genjang. Nah, metode segitiga itu kita gunakan seperti ini. Jadi, misalkan kita punya dua vektor nih, vektor A dan vektor B. Ketika kita disuruh untuk menjumlahkan A ditambah dengan B, maka pangkal dari B ya kita tempelkan ke ujung dari A ya. Jadi titik tangkap B kita tempelkan di titik terminal A ya. Jadi pertama kita tulis dulu vektor A, kita gambarkan ya vektor A ya secara grafis. Nah, setelah kita gambarkan vektor A, maka kita pindahkan si titik tangkap dari B ke titik terminal dari A. Jadi kita gambar B di situ, gitu. Nah, ini namanya adalah metode segitiga. Nah, hasil penjumlahan vektornya bagaimana? Hasil penjumlahan vektornya kita gambar suatu vektor dari pangkal A menuju ujung B. Jadi kita gambar. Nah, itu adalah resultan atau penjumlahan vektor A plus B, gitu ya. Nah, bagaimana kalau B duluan dijumlah dengan A? Ya sama aja, caranya seperti tadi. Misalkan kita tulis dulu B ya, kemudian di ujung B ya, di ujung B kita tempelkan pangkal dari A. Ingat ya, A ini atau vektor ini boleh dipindah asal panjangnya dan arahnya itu sama gitu ya. Jadi si A ini pangkalnya kita tempelkan di ujung dari atau di titik terminal dari B. Nah, setelah itu kita gambar sama seperti tadi ya. Kita gambar suatu garis yang menghubungkan pangkal pangkal B dengan
ujung atau terminal dari A gitu ya. Jadi kita gambar dari pangkal B menuju terminal A. Kita gambar suatu garis vektor, jadilah C gitu. C sama dengan A plus B. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil A plus B dengan hasil B plus A, ini mungkin maksudnya B plus A ya, ini bukan A plus B, tapi B plus A. Nah, jadi hasil A plus B ditambah B plus A itu ternyata sama gitu ya. Jadi di sini berlaku sifat A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, ini kenapa kita sebut sama? Karena tadi dua vektor dikatakan sama jika arahnya dan nilainya itu sama. Kan ini panjangnya sama nih, ya. Arahnya juga sama-sama ke situ. Jadi intinya A dijumlahkan dengan B itu hasilnya bakal sama dengan B dijumlahkan dengan A, yaitu menghasilkan sebuah vektor yang arahnya ke sana dan panjangnya segitu gitu. Nah, itu yang namanya adalah metode segitiga. Selain metode segitiga, ada juga yang namanya metode jajaran genjang ya. Nah, kalau metode jajaran genjang ya sama ya membentuk jajaran genjang gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan vektor A dengan vektor B dengan metode jajaran genjang, caranya adalah kalau metode segitiga kan misalkan A plus B ya, si pangkal B ditempelkan di ujung A. Nah, kalau metode jajaran genjang itu pangkal A ditempelkan dengan pangkal B ya. Jadi kita tulis A. Nah, kemudian di pangkal A tempelkan pangkal B. Jadi kita tulis atau kita gambar pangkal B di situ ya. Nah, setelah kita menyatukan pangkal dari masing-masing vektor, nah, perhatikan ya, dari ujung A, kita gambar suatu garis yang sejajar dengan B, ya. Dari ujung A, kita gambar suatu garis yang sejajar dengan B. Karena B arahnya ke sana, maka, oh ya, ini sudutnya ya, sudut antara A dan B adalah theta, kita katakanlah begitu. Nah, jadi dari ujung A, kita gambar, B dulu, sorry. Dari ujung B, kita gambar garis yang sejajar dengan A ya, karena A arahnya ke sana, maka kita gambar arahnya ke sana. Nah, kemudian dari ujung A, kita gambar garis yang sejajar dengan B. Nah, kemudian garis perpanjangan tadi antara dari ujung A dengan dari ujung B itu kan bertemu di suatu titik ya. Nah, ketika dia bertemu di suatu titik, maka kita gambar suatu garis dari pangkal kedua vektor ke titik pertemuan tadi, yaitu garis vektor ini, vektor C gitu. Jadi ini adalah hasil penjumlahan vektor menggunakan metode jajaran genjang ya. Jadi pangkalnya digabungin, kemudian kita tarik garis, ya pangkalnya digabungin, kemudian buat garis perpanjangan yang sejajar dengan vektor yang lainnya gitu ya. Setelah itu kita buat sebuah vektor dari titik pangkal keduanya ke titik pertemuan tadi. Itu adalah metode jajaran genjang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nilainya? Bisa kita lihat ya, dengan metode segitiga maupun dengan metode jajaran genjang, itu dia panjangnya dan arahnya hasil kedua vektor ini tetap segitu gitu. Jadi arahnya tetap ke sana, panjangnya juga tetap segini gitu. Dengan metode apapun hasilnya sama aja. Nah, sekarang kalau ingin tahu nilainya atau besarnya bagaimana? Nah, kalau ingin tahu nilainya atau besarnya, kita gunakan persamaan ini. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kali dengan cos theta. Itu yang tanda tanya seharusnya theta ya. Dengan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang itu tadi kita sudah membahas mengenai penjumlahan vektor. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan vektor ya? Nah, seperti halnya pada aljabar, A min B itu sama aja dengan A dijumlahkan dengan min B gitu ya. Jadi A dikurang B itu sama dengan A dijumlah dengan negatif dari B. Nah, dari situ kita juga menggunakan prinsip yang sama ya. Misal kita masih gunakan dua vektor yang tadi sebagai contoh, yaitu vektor A dan vektor B ya, dengan arah dan panjang masing-masing. Nah, kalau kita ingin tahu berapa nilainya A min B ya, jadi kita
Jadi kan kita mau tahu nilai A min B. A min B itu sama dengan A ditambah dengan negatif dari B. Jadi kita gambar dulu A, ya. Nah, sekarang B arahnya kemana? B di sini arahnya dia ke bawah sini kan ya. Maka min B itu berarti adalah kebalikannya. Jadi arahnya ke sana gitu kan, tadi sudah dibahas ya mengenai vektor yang berlawanan. Jadi min B artinya sebuah vektor yang panjangnya sama dengan B tapi arahnya berlawanan dengan B gitu ya. Kalau B itu arahnya adalah ke bawah gitu ya, maka min B itu panjangnya sama dengan B tapi arahnya berlawanan, yaitu ke sana ya. Nah, jadi kita jumlahkan A dengan min B. Jadi arahnya hasilnya kita tarik suatu garis dari pangkal A menuju ujung dari min B gitu ya. Nah, ini adalah hasil vektor A min B. Nah, sekarang bagaimana dengan B min A? Gimana kalau yang ditanya adalah B min A? Ya, prinsipnya sebetulnya sama aja ya kayak tadi. Jadi, kita tulis B dulu ya. Nah, kemudian min A. Nah, artinya sama aja dengan B dijumlahkan dengan negatif dari A ya. Kalau nilai A itu adalah ke atas, maka min A itu adalah ke bawah ke situ gitu ya. Nah, hasil penjumlahannya berarti kita gambar dari pangkal B menuju ujung dari min A. Ini adalah B min A. Nah, kamu perhatikan bahwa antara A min B dengan B min A itu pada dasarnya mereka memiliki panjang yang sama. Ya, panjangnya A min B sama B min A itu ternyata sama. Bedanya apa? Bedanya adalah arahnya. Arahnya berlawanan. A min B arahnya ke sana, B min A arahnya ke sana. Artinya apa? Artinya A min B itu sama dengan berlawanan dengan min B min A gitu ya. Jadi A min B itu berlawanan dengan B min A. Berlawanan artinya apa? Artinya panjangnya sama tapi arahnya berlawanan gitu ya. Nah, sekarang untuk menghitung C-nya, kita gunakan kalau untuk pengurangan seperti ini ya. Jadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, berikutnya kita akan membahas suatu persamaan yang cukup berguna ya di mekanika teknik ini, karena akan ada banyak sekali kasus-kasus di mana kita menggunakan persamaan ini ya, yaitu adalah mengenai hukum sinus ya. Misal kita memiliki sebuah segitiga ya. Segitiga ini memiliki 3 sisi. Ya, kebetulan kalau di sini segitiganya adalah sebuah hasil penjumlahan vektor ya. Nah, ternyata dia memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Nah, sisi A ini dia berlawanan dengan sebuah sudut. Sudut ini kita katakan dia sebagai sudut alfa gitu ya. Nah, sisi B dia berlawanan dengan sebuah sudut di sini, kita katakan dia sebagai sudut beta. Nah, kemudian ada sisi C ya. Ada sisi C, dia berlawanan dengan sudut yang ada di sini, kita katakan dia sebagai gamma gitu ya. Nah, hukum sinus itu menyatakan bahwa sebuah sisi yang berhadapan dengan sebuah alfa, dengan sebuah sudut gitu ya, maka nilai sisi tersebut dibanding bagi sudutnya itu sama untuk setiap sisi gitu. Jadi kalau A dibandingkan dengan sin alfa gitu ya, sama dengan nilainya gitu, sama antara B dibagi dengan sin beta itu bakal sama juga antara perbandingan antara C dibagi dengan gamma gitu ya. Ini sangat berguna sekali dalam perhitungan-perhitungan yang akan kita gunakan ke depannya gitu ya. Jadi diingat-ingat aja bahwa hasil perbandingan antara sebuah sisi dengan sin dari sudut yang berhadapan dengannya itu sama untuk setiap sisi gitu ya, atau untuk setiap sudut. Nah, sekarang kita bahas mengenai klasifikasi dari vektor, atau ada apa aja sih jenis-jenis vektor itu gitu ya. Nah, jenis-jenis vektor itu ada apa aja? Yang pertama adalah fixed vektor gitu ya. Fixed vektor itu adalah vektor yang merujuk pada suatu titik kerja atau gaya yang
eh, tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi vektornya itu harus ada di titik itu. Artinya apa? Artinya ketika dia dipindahkan, maka pengaruhnya terhadap benda itu akan berbeda gitu. Jadi bukan lagi vektor yang sama gitu, karena dia pengaruhnya ketika dipindahkan jadi beda. Yang kedua, itu adalah free vector. Nah, kalau free vector itu adalah vektor yang bebas dipindah-pindahkan di mana saja tanpa mempengaruhi analisa ya. Nah, yang ketiga itu adanya sliding vector ya. Nah, sliding vector itu vektor yang bisa dipindahkan tapi hanya sepanjang garis kerjanya saja ya, tanpa mempengaruhi analisa. Ini adalah prinsip yang sudah pernah dibahas ya di video yang pertama, yaitu prinsip transmisibilitas ya, atau principle of transmissibility ya. Jadi contohnya nih, kalau kita punya benda, terus kita kasih gaya F di titik itu ya, ini coba kita buka, kita perbesar. Nah, kita kasih gaya di titik, kita kasih gaya F gitu ya di titik ini, maka gaya ini boleh kita pindahkan dimanapun asal masih di garis kerja dari vektor ini gitu. Misalkan kita pindah jadi di bawahnya di sini ya. Nah, ini antara F dengan F aksen karena dia masih ada di satu garis kerja yang sama dan mereka adalah vektor yang identik gitu ya. Artinya mereka adalah vektor yang sama gitu ya. Selama masih di garis kerjanya, dia ternyata menghasilkan efek yang sama pada benda ya. Artinya dia tidak mempengaruhi analisa gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Bagaimana jika kita melakukan penjumlahan vektor, tapi si vektornya itu ternyata lebih dari satu ya. Jika vektornya lebih dari satu, maka penjumlahan, contoh ya, 3 buah vektor atau lebih itu merupakan aplikasi dari prinsip segitiga tadi ya. Kan ada 2 metode tadi, ada metode segitiga, ada metode jajaran genjang ya. Nah, kita menggunakan metode segitiga tadi itu secara berulang-ulang. Contoh, misal kita memiliki 3 buah vektor ya, vektor P, vektor Q, dan vektor R ya. Nah, pertama, kita jumlahkan dulu antara vektor P dengan vektor Q ya, dengan metode segitiga misalkan. Dengan metode segitiga, kita jumlahkan P dengan Q. Kita tempelkan pangkal Q ke ujung dari vektor P gitu ya. Kemudian kita tarik garis dari pangkal P menuju ujung Q ya. Ini adalah hasil penjumlahannya antara P dengan Q. Nah, kemudian kita ingin ingin menjumlahkan P dengan Q dengan satu vektor lagi, yaitu vektor R. Maka pangkal R kita tempelkan di ujung Q ya. Kalau kita gabungkan lagi satu lagi, maka pangkal R-nya kita tempelkan di ujung Q ya. Nah, kemudian atau ini bukan ujung Q, ujung P plus Q ya. Jadi kan ini udah penjumlahan antara P dan Q. Maka P dan Q dijumlahkan dengan R gitu ya. Kita tempelkan pangkal R di ujung P plus Q gitu ya. Kemudian untuk resultannya kita gambar suatu vektor dari pangkal P plus Q menuju ujung dari R gitu. Maka ini adalah penjumlahan P plus Q plus R. Kalau misalkan kita ingin menambahkan satu vektor lagi, ya sudah, vektor tersebut dijumlahkan secara segitiga dengan P plus Q plus R ini ya, yang sudah dijumlah total ini. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita menjumlahkan 3 buah vektor, sebenarnya kita sedang mengulangi metode segitiga secara berulang-ulang. Ya, itu disebut dengan metode poligon. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika urutannya kita rubah? Misalkan kita punya P dan Q dan R gitu ya. Nah, misal kalau tadi kan kita menjumlahkan P dengan Q dulu. Gimana kalau kita jumlahkan terlebih dahulu antara Q dan R? Jadi dari pangkal Q, pertama kita pasangkan dulu pangkal R ke ujung dari Q gitu ya. Kemudian kita tarik satu garis dari pangkal Q itu menuju ujung R gitu. Jadi ini adalah hasil penjumlahan Q plus R. Nah, kemudian
kita ingin menjumlahkan Q plus R ini dengan suatu vektor lagi, yaitu adalah vektor P gitu ya. Maka kita tempelkan ujung dari Q ya. Kita tempelkan pangkal dari Q plus R dengan ujung dari P, atau nanti bisa sebaliknya. Misalkan ujung dari Q plus R kita tempelkan pangkal dari P. Jadi nanti di sini ya itu nanti bakal hasilnya sama saja gitu ya. Karena tadi sudah dibahas mengenai metode segitiga, ternyata dia bakal sama aja. Nah, kemudian kita sudah menempelkan pangkal dari Q plus R ke ujung dari P, berarti kita gambar suatu vektor dari pangkal P menuju ujung dari Q plus R. Ini adalah hasil penggabungan antara P dengan Q dengan R. Ya. Nah, ini adalah disebut dengan metode poligon atau polygon rule ya, untuk penjumlahan 3 buah vektor atau lebih. Nah, bisa kita lihat terlepas kita menjumlahkan antara P dan Q dulu baru R atau Q dulu dengan R baru P, itu ternyata hasil akhirnya sama saja ya, antara P dengan Q dulu baru R atau Q dengan R dulu baru P, ternyata hasilnya sama saja. Artinya apa? Artinya penjumlahan vektor ini dia bersifat asosiatif ya. Artinya P plus Q plus R ya, boleh dijumlah dulu antara P plus Q baru dijumlah dengan R, atau ya di sini jumlah dulu Q dengan R baru ditambah dengan P gitu. Jadi nanti hasilnya pada akhirnya adalah sama saja. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai concurrent vector ya. Jadi concurrent vector itu adalah beberapa vektor yang garis kerjanya itu ternyata dia bertemu di satu titik ya. Jadi kalau kita perpanjang garis kerja dari masing-masing vektor, ternyata dari ketiga vektor tersebut itu ternyata bertemu di satu titik ya. Nah, penjumlahan vektor yang seperti ini ya, itu dapat diwakili ya, misalkan begini, ada P, ada Q, ada R. Kita gabungkan pangkalnya ketiganya gitu ya. Nah, penjumlahan vektor yang seperti ini, yang dia garis kerjanya bertemu di satu titik, itu yang bekerja pada sebuah partikel ya. Jika ketiga vektor ini bekerja pada sebuah partikel, itu dapat diwakili oleh satu buah resultan vektor gaya gitu ya, yang mana merupakan penjumlahan dari semua vektor yang bekerja pada partikel tersebut. Jadi kalau kita gabung antara vektor P, vektor Q dengan vektor R, misal ya, kita gabung nih dengan metode segitiga. Pertama kita P dulu dengan Q, kemudian P plus Q dengan R, kemudian kita dapatlah P plus Q plus R. Jadi yang merah ini adalah komponen-komponen vektor ya, sedangkan bukan komponen-komponen vektor ya, vektor-vektor aslinya gitu ya sebelum dijumlahkan, sementara yang biru itu adalah hasil penjumlahannya. Nah, jadi ketika sebuah partikel diberikan gaya P dan Q dan R secara bersamaan, hasilnya bakal sama dengan ketika partikel tersebut diberi gaya P plus Q plus R ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ya yang tadi sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dua buah vektor atau lebih gitu ya, kita gabungkan menjadi sebuah vektor resultan, kemudian kita aplikasikan vektor resultan tersebut pada sebuah titik, maka itu akan memiliki efek yang sama ya dengan komponen-komponen dari vektornya. Jadi misal ya, kita memiliki vektor A dan vektor B ya. Kita jumlahkan dia dengan metode jajaran genjang ya. Masih ingat kan dengan metode jajaran genjang bagaimana? Jadi di ujung A kita beri garis dia sejajar dengan vektor B ya. Di B dulu. Dari ujung B kita beri garis dia sejajar dengan vektor A. Kemudian di ujung A kita beri garis dia sejajar dengan vektor B gitu ya. Nah, kemudian dia kan bertemu di satu titik ya, antara garis perpanjangan dari vektor A dengan garis perpanjangan dari vektor B. Nah, kita gambar
sebuah vektor dari pangkal keduanya ya menuju titik pertemuan itulah hasil penjumlahan ya. C sama dengan A plus B. Nah, itu bakal sama aja ya. Jadi dia bakal sama aja ketika dia diberi gaya seperti ini C atau diberi dua gaya A plus B gitu. Nanti hasilnya pada benda itu sama aja ya. Misalkan gini, A plus B. Nah, ini diperpanjang, itu diperpanjang, dapatlah resultannya C gitu. Ini juga sama. A dan B diperpanjang, dapatlah resultannya C. Nah, itu sama ya. Jadi, efek gaya dari masing-masing komponen dibandingkan dengan efek gaya dari vektor resultan itu sama atau identik. Ya, begitu. Mari kita bahas sebuah contoh soal supaya dapat meningkatkan pemahaman kita ya mengenai vektor ini. Ya, ini adalah sebuah contoh ya. Dua buah gaya P dan Q beraksi pada suatu paku A gitu ya. Jadi ada paku A, kemudian paku itu menjadi sebuah pancang gitu ya atau sebuah ya dia ditalikan tali misalkan. Diberikan tali, kemudian talinya tentu ada tegangan talinya atau ada gaya tarikannya, itu ada menjadi sebuah gaya P dan gaya Q ya. Pertanyaannya adalah tentukan resultan gaya dari keduanya, kemudian arahnya itu dia kemana gitu ya. Jadi kita disuruh untuk menentukan resultan gaya P dan Q ini dan juga arahnya. Nah, jadi ini ya, atau kita perbesar dulu supaya nanti lebih jelas. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan metode jajaran genjang nih. Kita gunakan metode jajaran genjang, maka dari ujung Q kita gambar sebuah garis bantu gitu ya atau garis perpanjangan yang sejajar dengan vektor P. Nah, dari ujung P kita gambar garis yang sejajar dengan vektor Q ya. Maka mereka akan bertemu di satu titik ya. Maka resultannya kita gambar dari pangkal dari kedua vektor bertemu di titik pertemuan itu gitu ya. Jadi kita gambar vektor pangkalnya di sini di pangkal P dan pangkal Q, kemudian ujungnya di sini di titik pertemuan dari garis tersebut ya. Ini adalah vektor R gitu atau vektor resultannya. Ya. Nah, untuk menghitung besarnya itu kita gunakan persamaan yang tadi ya. Bahwa R itu sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2 kali P kali Q kali cos sudut antara P dan Q ya. Jadi karena sudut antara P dan Q adalah 25 derajat, maka kita masukkan di sini adalah 25 derajat ya. Kemudian kita masukkan angkanya yang ada di sana. P itu adalah 60, sedangkan kebalik ya. P itu adalah 40 dan Q itu adalah 60. Nah, ini kebalik ya, harusnya 40 dulu kuadrat baru 60 kuadrat. Nggak apa-apa, tapi nanti kan hasilnya bakal sama aja ya. Jadi 60 kuadrat tambah 40 kuadrat tambah 2 kali 60 kali 40 kali cos dari 25 adalah 0,91. Kalau kita jumlahkan semua, maka dapatlah kita 9.568. Jadi R adalah akar dari 9.568. Hasilnya adalah 97,8 Newton. Jadi, gaya 40 Newton dengan gaya 60 Newton, ketika dia dijumlah dengan sudut 25 derajat, dia hasilnya adalah 97,8 Newton. Nah, sekarang itu kita sudah tahu nilai dari penjumlahannya. Sekarang bagaimana kita kalau pengen tahu bagaimana arahnya ya? Arahnya yang dimaksud tentu saja kalau perhitungan sudut kan biasanya dari kuadran 1 ya, berarti dia terhadap sumbu X gitu. Kalau segininya adalah 20 derajat, maka tinggal dicari yang ini berapa gitu. Jadi ini berapa ditambah dengan 20 derajat, itulah hasilnya gitu ya. Nah, di sini kita gunakan metode segitiga yang tadi ya atau hukum sinus tadi. Nah, kita lihat segitiga yang mana? Kita lihat segitiga yang ini nih. Jadi di sini ada segitiga 1, 2, 3 gitu ya. Ada segitiga antara P,
Ini garis perpanjangan yang identik dengan Ki, dan juga ini adalah resultan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sudutnya masing-masing ya. Sekarang gini, kalau kita perpanjang garis ini, ya kita ingin mencari theta ini ya. Kan kita udah tahu besar dari resultannya ini, kemudian kita ingin tahu arahnya. Arahnya itu adalah segini kan sudutnya. Kan kalau ditanya arah itu artinya sudut yang ditanya. Nah, sekarang kalau ditanya arah, berarti kan segini nih. Nah, segini udah tahu 20 derajat, berarti kita tinggal ngitung yang sudut yang kecil ini, yang theta ini dia berapa gitu. Nah, sekarang kalau kita perpanjang garis yang ini, ya, tuh garis yang hijau ya, tuh kita perpanjang, maka coba kita lihat, kalau sudut ini adalah 25, maka sudut ini pun bakal 25 derajat ya. Karena itu kan satu garis ya. Satu garis atau dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis gitu ya. Artinya sudutnya sebelah sini 25, maka sebelah sini pun adalah 25 derajat. Nah, karena garis lurus itu sudutnya adalah 180 derajat, maka kita bisa tahu alfa ya. Alfa ini artinya sisanya kan. Kalau segini adalah 180 derajat, maka alfa ini adalah 180 dikurangi 25 derajat ya. Nah, jadi kita sudah tahu alfa yaitu 180 dikurangi 25 yaitu 155 ya. 155. Nah, jadi alfa ini 155. Nah, kita gunakan prinsip segitiga tadi ya, hukum sinus tadi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita gunakan hukum sinus antara Ki kan yang ini ya, tapi dia identik dengan yang ini. Jadi ini kita bisa anggap ini Ki. Jadi Ki dibandingkan dengan sudut yang berhadapan dengannya adalah theta gitu ya. Ki dibandingkan dengan sin theta itu bakal sama dengan R dibandingkan dengan sin alfa gitu ya. Sudut yang berhadapan dengan R yaitu alfa. Jadi Ki per sin theta sama dengan R per sin alfa ya. Jadi kita masukkan Ki per sin theta itu sama dengan R dibagi sin. Nah, alfanya tadi kan kita sudah hitung ya, 120 min 25 derajat, yaitu 155 derajat ya. Nah, kalau kita masukkan 60 per sin theta, itu sama dengan R, R-nya tadi sudah kita hitung yaitu 97,8, sedangkan sin 155 derajat itu adalah 0,422. Ya, 97,8 dibagi dengan 0,422 itu hasilnya adalah 231,8. Nah, kalau kita pengen tahu sin theta ya, sin theta itu sama dengan ya tinggal kita tuker ya, sin tetanya ke atas, 231,8-nya ke bawah. Jadi sin theta adalah 60 dibagi dengan 231,8. Hasilnya adalah 0,26. Jadi sin theta adalah 0,26, maka theta itu adalah antisin dari 0,26, yaitu adalah 15 ya. Untuk menghitung antisin ini kita bisa gunakan kalkulator aja. Jadi di kalkulator kamu bisa gunakan antisin ya. Artinya kan itu begini. Kalau tetanya 15 artinya sin dari 15 itu adalah 0,26. Berarti antisin dari 0,26 adalah 15 gitu. Artinya seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa sudut yang ini itu adalah 15 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa sudut yang dibentuk resultan ini terhadap sumbu X ya. Nah, dari sini ke sini kita sudah tahu besarnya 20 derajat, sedangkan sudut yang ini kita sudah tahu tetanya adalah 15 derajat. Sehingga kita tinggal jumlah aja ya untuk mengetahui sudut yang itu ya, atau kita sebut aja dia beta gitu ya. Kita jumlah aja, beta itu sama dengan theta ditambah 15 derajat. Jadi 20 derajat ditambah 15 derajat, yaitu 35 derajat. Jadi kesimpulannya, R-nya itu bernilai 97,8 Newton dan arahnya adalah 35 derajat terhadap sumbu X. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai penjumlahan vektor, kita juga akan membahas mengenai penguraian vektor ya. Nah, penguraian vektor ini, jadi begini, kalau kita mempunyai sebuah vektor, kemudian kita ingin menguraikan vektor ini ke masing-masing sumbu ya,
Itu bisa ya. Jadi kalau yang di depan misal ya, kita uraikan vektor f ini ke sumbu x dan ke sumbu y ya. Jadi karena nah yang perlu kamu perhatikan adalah sudut yang diketahui ada di mana. Sudut yang diketahui ternyata di sini. Nah, jadi kalau kita pengen tahu sudut yang ada di sumbu x ya, karena dia bersebelahan dengan sudut ini, maka kita kalikan, maka si yang garis biru ini itu adalah komponen dari vektor f terhadap sumbu x ya. Jadi kita sebut aja dia fx ya. Jadi fx ini adalah besarnya berapa f ya dikali dengan cos dari sudutnya yaitu theta. Jadi fx sama dengan f kali cos theta ya. Itu yang berhadapan dengan sudut. Yang bersebelahan dengan sudut. Bagaimana dengan garis yang berhadapan dengan sudut ya? Nah, kalau garis yang berhadapan dengan sudut, ya ini di sini kita uraikan vektor f ini ke arah sumbu y, maka kita akan dapat garis yang ini. Ini adalah vektor penguraian dari f ke arah sumbu y, atau kita sebut saja dia fy gitu ya. Fy besarnya bakal sama dengan f dikali dengan sin dari theta ini. Jadi fy sama dengan f sin theta. Nah, tolong diperhatikan bahwa penggunaan sin atau cos itu bukan bergantung pada dia di sumbu x atau di sumbu y ya. Dia bergantung pada mana sudutnya yang kita ketahui ya. Jadi kalau yang bersebelahan dengan sudut kita gunakan cos, kalau yang berlawanan dengan sudut kita gunakan sin gitu ya. Nanti kalau sudutnya dibalik ada di sini, maka kebalikannya gitu ya. Kita lihat ya. Masih yang tadi nih ya, tapi sekarang sudut yang diketahui tetanya itu adalah di sini ya. Berarti kalau kita uraikan si vektor f ini ke sumbu x dan ke sumbu y, maka uraian vektor yang ke arah sumbu x ya, itu sekarang bukan bersebelahan dengan sudut, tapi berlawanan dengan sudut atau berhadapan dengan sudut gitu ya. Berhadapan dengan sudut berarti kita kalikan dia dengan sin. Jadi fx itu sama dengan f kali sin theta. Sedangkan yang uraian dari f ini ke arah sumbu y ya, karena dia sekarang bersebelahan dengan sudut, kita kalikan dia dengan cos. Jadi fy itu sama dengan f cos theta. Nah, ini akan menjadi solusi alternatif tuh yang tadi ya. Persamaan yang tadi atau penyelesaian soal yang tadi itu kita bisa menjadi solusi alternatif ya. Jadi kan tadi ada P dijumlah dengan Q, dapatlah R ini ya. Dapatlah R ini. Kalau tadi kan dijumlahkan secara jajaran genjang, kalau sekarang kita jumlahkan secara segitiga ya, dengan metode segitiga. Maka P ditambah dengan Q, maka ujung Q atau ujung P kita tempelkan dengan pangkal dari Q, kita gambar vektor R yaitu dari pangkal P ke ujung dari Q ya. Ini adalah vektor penjumlahannya R, yang mana ini sama ya dengan hasil yang tadi, sama-sama panjangnya segini, sama-sama arahnya ke sana gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan penguraian vektor, maka kita bisa solusi alternatif ya dari yang tadi ya. Kita bisa menggunakan solusi alternatif dari yang tadi. Jadi gimana caranya? Nah, kita perpanjang dulu garis ini. Nah, maka sudut yang ini itu kan sudut antara P dan Q ya, yang mana besarnya adalah 25 derajat gitu kan ya. Tadi kan sudut antara P dan Q adalah 25 derajat. Maka si Q itu bisa kita uraikan ke arah sumbu X dengan sumbu Y ya. Ke arah sumbu X karena dia bersebelahan dengan sudut, kita kalikan Q dengan cos dari sudutnya, yaitu Q cos 25. Sedangkan yang ke arah situ, yang berlawanan dengan sudut atau yang berhadapan dengan sudut, kita kalikan dengan sinnya, yaitu Q sin 25. Nah, yang namanya tangen ya, tangen dari theta, tangen dari suatu sudut itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi sampingnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga ini dan sudut yang ini adalah theta, maka tangen dari theta itu adalah sisi depannya ya dibagi dengan sisi sampingnya. Sisi depannya adalah Q sin 25, sisi sampingnya adalah segini kan, dari sini sampai situ. Berarti segini P, segini Q cos 25. Jadi Q sin 25 per P plus Q cos 25 ya.
Kita masukkan angkanya bahwa Q itu nilainya adalah 60 dan sin 25 adalah 0,42, kemudian P itu adalah 40 dan cos 25 itu adalah 0,91. Dapatlah kita angka 25,2 dibagi 94,6 atau 0,27. Maka sudut theta ini itu ya anti tangen dari 0,27. Kalau karena tangen theta adalah 0,27, maka theta adalah anti tangen dari 0,27, yaitu sekitar 14,9 atau kurang lebih 15 derajat. Nah, untuk menghitung jarak dari sudut yang dibentuk antara R dengan sumbu X ya, yaitu adalah beta ya. Maka beta ini adalah ya tinggal dijumlah dengan yang tadi, bahwa sudut yang dibentuk antara P dengan garis ini adalah 20 ya. Jadi 20 ditambah dengan 15. Jadi dapatlah angkanya adalah 35 derajat ya. Ini salah ya. Ini bukan theta, ini harusnya adalah 20. 20 tambah theta ya maksudnya. Tetanya yang 15 justru. Ya, begitu. Itu adalah mengenai penguraian vektor. Mari kita bahas mengenai contoh-contoh soal yang lain mengenai penguraian vektor pada sumbu kartesian ya. Bagaimana kita menjumlahkan vektor tapi dengan penguraian gitu. Ya. Iya, waduh, ini animasinya salah urutan, nggak apa-apa ya. Sebentar. Nah, jadi misal kita memiliki beberapa vektor ya. Kita memiliki beberapa vektor. Kemudian kita ingin mendapatkan resultan vektor dengan metode penguraian pada sumbu kartesian ya. Misal kita memiliki vektor P, Q, dan S gitu ya. Nah, pertama kita uraikan setiap vektor itu pada sumbu kartesian menjadi komponen-komponennya ya. Jadi P diuraikan ke arah sumbu Y, ini harusnya digambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, P ke arah sumbu Y, maka kita sebut saja dia PY gitu ya. Ya, berarti arahnya adalah J gitu ya. Nah, P ke arah sumbu X, berarti PX ya. Arahnya berarti kalau di sumbu X itu adalah I. Nah, sama juga dengan Q, kita uraikan dia ke arah sumbu X, berarti QX gitu ya. Dan kita uraikan Q ke arah sumbu Y, berarti itu adalah QY. Ya, berikutnya sama juga dengan S. S kita uraikan ke arah sumbu X, jadi itu adalah SX. Dan S kita uraikan ke arah sumbu Y, itu jadinya adalah SY. Ya. Nah, kemudian setelah kita uraikan ketiga vektor ini ke sumbu X dan ke sumbu Y, ya, kita jumlahkan yang mana yang di sumbu X, yang mana dengan yang di sumbu Y. Ya. Kita jumlahkan masing-masing sumbu X, masing-masing sumbu Y. Kita gunakan perjanjian tanda, kalau yang ke kanan itu positif, kalau yang ke kiri itu negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Gitu. Jadi di sumbu X itu ada PX ditambah QX dikurang XX gitu ya. Atau SX tapi ditambah SX tapi arahnya ke min I gitu kan kalau secara vektor ya. Nah, kemudian kalau ke sumbu Y berarti PY dikurangi SY dikurangi QY. Nah, setelah itu digabung ke dalam resultan ya. Resultan itu dihitung dengan akar Rx kuadrat ya kan, jadinya nanti akan ada dua ya, akan tinggal menjadi dua karena sudah dijumlah di masing-masing sumbu, yaitu jumlah di sumbu X atau Rx dan jumlah di sumbu Y atau Ry gitu ya, resultan di sumbu X dan resultan di sumbu Y. Maka dari kedua vektor ini kita jumlah ya menjadi sebuah resultan total gitu ya. Nah, resultan total itu dihitungnya dengan itu tadi, akar Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Nah, kalau ingin tahu sudutnya yang mana? Sudutnya terhadap sumbu X ya tentu saja ya, karena dihitung dari kuadran 1, yaitu theta. Jadi theta dihitung dengan anti tangen dari Ry per Rx. Nah, sebagai gambaran mari kita bahas satu buah contoh soal ya. Nah, ini ada sebuah contoh soal, silahkan dibaca dulu ya soalnya ya. Sementara kamu baca soal, sementara saya
ambil minum. Nah, jadi ceritanya ada 3 buah vektor ya. Ada F1, F2, dan F3. F1 besarnya 4 Newton, dia membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Kemudian ada F2 besarnya 6 Newton, kemudian dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X negatif ya maksudnya ya. Kemudian ada lagi itu adalah F3 ya. F3 letaknya dia ada di sumbu Y negatif ya. Bagaimana kita menghitung resultan dari ketiga vektor ini? Yang pertama tentu saja berdoa dulu ya supaya lancar ngerjainnya gitu ya. Oke, yang pertama kita uraikan dulu ya. Kita uraikan masing-masing vektor, terutama yang tidak ada di dalam sumbu. Karena kalau udah di sumbu enak tinggal langsung dijumlah atau dikurang aja ya. Jadi kan ada 3 vektor nih, ada F1, F2, dan F3. Vektor yang di luar sumbu, vektor yang tidak ada di sumbu itu adalah F1 dengan F2. Jadi kita uraikan dulu F1 dengan F2 ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y ya. Pertama kita uraikan dulu F1 ke arah sumbu X ya. Jadi itu ke situ, itu jadinya adalah F kali cos 37 derajat ya. Kemudian kita uraikan dia ke arah sumbu Y, jadinya adalah F dikali sin 30 derajat ya. Ingat karena dia berlawanan ya. Berlawanan dengan sudut, maka dia dikali sin. Yang bersebelahan dengan sudut, maka dia dikali dengan cos. Nah, kemudian gaya yang ini, yang 6 Newton atau yang F2 ini, yang sebelahan dengan sudut, berarti kita kalikan dengan cos, yang berlawanan dengan sudut, berarti kita kalikan dengan sin. Ya. Jadi kita uraikan ke sumbu X ya. Itu adalah 6 cos 53 derajat, dan ke arah sumbu Y itu adalah 6 dikali sin ya, 53 derajat. Sementara si F3 ya, itu nggak usah kita uraikan karena dia udah di sumbu Y ya. Jadi dia nanti tinggal di jumlah aja langsung kalau yang F3. Ya, sekarang kita jumlahkan resultan gaya pada masing-masing sumbu ya. Pada masing-masing sumbu kita jumlahkan resultan gayanya berapa. Nah, sekarang kita lihat di sumbu X. Di sumbu X itu ada 2 gaya. Pertama, itu ada F4. Ada 4 cos 37, ada juga 6 cos 53 ya. Yaitu F4 cos 37 ini adalah penguraian F1 terhadap sumbu X. Sedangkan 6 cos 53 ini adalah penguraian dari F2 terhadap sumbu X ya. Jadi ada 2. Kita ambil kalau ke kanan positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi jumlah gaya di sumbu X itu adalah 4 cos 37 dikurang 6 cos 53 ya. Cos 37 itu sebenarnya sudut yang harusnya sih hafal ya. Cos dari 37 itu adalah 0,8 sedangkan sinnya adalah 0,6. Sedangkan kalau 53 itu kebalikannya. Cosnya 0,6 sedangkan sinnya 0,8. Jadi kalau cos 37 itu adalah 0,8 ya. Jadi 4 kali cos 37 yaitu 0,8 dikurang 6 dikali dengan cos 53 yaitu 0,6. 4 dikali 0,8 dikurang 6 kali 0,6 jadinya adalah 3,2 dikurangi 3,6 ya. 3,2 dikurangi 3,6 itu hasilnya adalah min 0,4 Newton. Nah, min 0,4 Newton artinya dia lebih banyak yang ke kiri ya daripada yang ke kanan karena dia bernilai min. Jadi nilai fx-nya ini adalah ke kiri, itu yang kuning ya. Nilai jumlah fx-nya itu adalah ke kiri ya. Itu adalah fx. Nah, sekarang kita lihat fy ya. Kita lihat fy. Kita jumlahkan gaya-gaya resultan yang ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu ternyata ada 3 gaya. Yang pertama adalah 6 sin 53 ya, yang mana itu adalah penguraian F2 ke arah sumbu Y. Ada juga F sin 37 yaitu penguraian F1 ke arah sumbu Y. Kemudian di bawah itu ada gaya F3 yang arahnya ke bawah ya. Kita ambil tanda ke atas itu positif, sedangkan tanda ke bawah itu negatif. Jadi
FY itu sigma FY ya, penjumlahan FY itu adalah 4 sin 37 ditambah 6 sin 53 dikurang yang ke bawah itu adalah F3 yaitu 10 Newton. Jadi 4 kali sin 37, sin 37 itu adalah 0,6, sedangkan sin 53 itu adalah 0,8. Jadi 4 dikali 0,6 ditambah 6 kali 0,8 dikurang 10. Jadi resultan, ini salah ya, ini bukan sumbu X tapi harusnya ini adalah sumbu Y. Ya. Jadi resultan gaya di sumbu Y adalah 2,4 tambah 4,8 dikurang 10, yaitu 2,8 Newton. Ya. Karena dia min nilainya, min 2,8 artinya dia lebih berat ke bawah gitu ya. Jadi hasil resultan gayanya itu adalah ke bawah tuh. Nah, si Fy itu artinya ke bawah. Nah, sekarang kita ingin tahu F totalnya ya, penjumlahan dari keseluruhan vektor-vektor gaya ini. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan aja sigma fx dengan sigma fx ini ya, dengan sigma fy ini. Kita jumlahkan dengan metode jajaran genjang, maka kita dapat ini adalah f ya. Nah, ini adalah f total. F total dihitung dengan persamaan seperti ini ya. Jadi fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat ya. Fx itu kan tadi min 0,4 ya. Jadi min 0,4 kuadrat ditambah dengan fy-nya adalah min 2,8. Jadi min 0,4 kuadrat tambah min 2,8 kuadrat. Dapatlah hasilnya adalah kalau setelah diakarin ya jadinya adalah 2,83 Newton. Nah, sedangkan kita pengen tahu nih arahnya bagaimana. Arahnya ini kan alfa ini ya. Arahnya alfa ini. Nah, tangan alfa itu bisa kita cari dengan depan dibagi dengan samping ya. Jadi Fy dibagi dengan Fx ya. Jadi tan alfa itu sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx, yaitu tadi sigma Fy-nya 2,83 sedangkan sigma Fx-nya adalah 0,4. Jadi kita dapat 2,8 dibagi 0,4 itu adalah 7. Berarti alfa itu antitangan dari 7 yaitu 81,9. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sudut alfa ini dari sini ke sini itu adalah 81,9 derajat. Sementara sudut yang diminta itu dari kuadran 1, berarti dari sumbu X ini ya. Berarti ditambahkan ya, dari situ kan. Berarti ditambahkan dengan sudut segini, yaitu sudut garis lurus yaitu 180 derajat. Jadi theta itu merupakan 180 derajat ditambah dengan alfa. Itu 180 derajat ditambah 81,9. Dapatlah hasilnya adalah 261,9 derajat. Jadi kesimpulannya resultan gayanya adalah 2,83 Newton, sedangkan arahnya terhadap sumbu X positif itu adalah 261,9 derajat. Itu ya, itu adalah salah satu contoh. Kemudian satu lagi kita bahas ya contoh soal supaya memperdalam pemahaman kita. Nah ini kita disuruh untuk menghitung berapakah resultan ketiga vektor tersebut dan tentukanlah arah vektor resultan terhadap sumbu X sama seperti tadi ya. Pertanyaannya itu sama seperti tadi. Mari kita kerjakan ya. Sebentar, saya ambil minum dulu. Nah, strateginya itu sama persis dengan tadi. Yang pertama, kita berdoa dulu ya, supaya diberi berkah gitu dalam mengerjakan soal. Yang pertama, kita uraikan dulu masing-masing vektor ini ke dalam komponennya, komponen sumbu X dan komponen sumbu Y-nya ya. Setelah kita uraikan pada masing-masing komponen, kemudian kita jumlahkan masing-masing komponen pada masing-masing sumbu ya. Berapa komponen-komponen vektor pada masing-masing sumbu. Kemudian kita tinggal cari berapa besarnya dan berapa sudutnya. Sama persis seperti tadi ya. Nah, kita lihat ya. Ini adalah ada 3 buah gaya ya. Ada F1 besarnya 15 kN membentuk sudut 40 derajat terhadap sumbu Y ya. Kilo Newton itu artinya adalah 1000 Newton ya. Jadi 15 kilo Newton itu artinya adalah 15.000 Newton. Ya. Sedangkan
ini sudutnya adalah 40 derajat, tapi dia 40 derajatnya ke arah sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada F2 ya, besarnya adalah 26 kilonewton atau 26.000 newton ya. Dia membentuk sudut, tapi sudutnya tidak diketahui ya. Sudutnya tidak diketahui, tapi kita masih bisa untuk menguraikan vektor yang 26 kilonewton ini karena dia ternyata ada perbandingan segitiganya di sini ya. Jadi nanti kita menggunakan perbandingan segitiga. Nah, perbandingan segitiganya itu seperti ini ya. Jadi kalau kita punya vektor 26 kilonewton ke sana ya. Kemudian perbandingan segitiga yang dibentuk oleh segitiga ini ya, segitiga dia antara dia dengan sumbu X dengan sumbu Y itu adalah 5, 12 dan 13, maka kita bisa uraikan 26 kilonewton ini ke arah sumbu Y ya yang ini ya dan ke arah sumbu X. Jadi ke arah sumbu X, jadi kalau ini 12, jadi 12 per 13 kali dengan 26. Nah, ke arah sumbu Y yang ke atas berarti kan ya, berarti 5 dibagi yang miring 13 dikali dengan nilai yang miring ini adalah 26. Gitu ya. Jadi 5 per 13 kali 26. Kemudian ini ada gaya ketiga, itu besarnya adalah 36 kilonewton. Bentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, jadi kita uraikan dulu ya masing-masing sumbu atau masing-masing vektor ke masing-masing sumbu. Jadi pertama F1 dulu. F1 kita uraikan ke arah sumbu X ya. F1 kita uraikan ke arah sumbu X karena nah, ini berarti ya uraian vektor F1 ke arah sumbu X itu yang ini ya. Karena dia berlawanan dengan sudut. Ingat ya, sudut yang diketahui sekarang yang ini. Karena yang ini adalah 40 derajat dan dia berhadapan dengan sudut 40 derajat atau berlawanan dengan sudut 40 derajat, maka dia dikali dengan sin. Jadi besarnya komponen vektor yang merah ini itu adalah 15 kilonewton tapi dikali dengan sin 40 derajat. Nah, sekarang ke arah sumbu Y-nya ya. Ke arah sumbu Y-nya, berarti kan yang bersebelahan dengan sudut 40 derajat itu ya. Berarti dia itu F1 dikali dengan, atau 15 kilonewton dikali dengan cos dari 40 derajat ya. Itu adalah 15 kilonewton dikali dengan cos dari 40 derajat. Nah, sekarang F2 ke arah sumbu X ya. Nah, ke arah sumbu X berarti kan yang ini ya. Nah, itu tadi ya sudah diketahui karena perbandingannya adalah 12, 5, dan 13, maka yang ke arah sumbu X berarti kan yang 12 dibagi dengan yang miring 13 dikali dengan nilai yang miring ini berapa? 26 Newton. Jadi 12 per 13 kali 26 kilonewton. Nah, sedangkan yang ke arah sumbu Y ya, karena yang ke arah atas atau ke arah sumbu Y itu adalah yang 5, maka 5 dibagi dengan 13 ya, yang miring adalah 13 dikali dengan nilai yang miring ini berapa? 26. Jadi 5 per 13 kali 26. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang F3 ya. Yang F3 ini dia besarnya adalah 36 kilonewton. Nah, besarnya 36 kilonewton kita uraikan dia ke arah sumbu X dengan ke arah sumbu Y ya. Ke arah sumbu X ya. Maka karena arah sumbu X itu yang hijau ini ya, karena dia bersebelahan dengan sudut, maka besar yang hijau ini itu sama dengan 36 kilonewton dikali dengan karena dia bersebelahan dengan sudut 30 dikali dengan cos 30 derajat. Jadi 36 kilonewton kali dengan cos 30 derajat. Sedangkan yang ke arah sumbu Y yang ini itu adalah 36 kilonewton karena dia berlawanan dengan sudut ya, maka dia dikali dengan sin. Jadi F 36 kilonewton dikali dengan sin 30 derajat. Nah, kita sudah menguraikan masing-masing dari gaya ini pada sumbu masing-masing ya, sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kita menjumlahkan gaya-gaya di sumbu X dan gaya-gaya di sumbu Y ya. Perhatikan bahwa ada 3 gaya di sumbu X, yaitu yang ini tadi 15 kN kali sin 40, 36 kN cos 30, dan yang ke kiri adalah 12 per 13 kali 26 kN. Sedangkan di arah sumbu Y juga sama, ada 3 gaya, yaitu 15 per 13 kali 26 kN. Yang ke atas ada yang ini 15 kN kali cos 40, sedangkan yang ke bawah ada 36 kN kali sin 30.
Nah, kita jumlahkan yang sumbu X dulu ya. Sumbu X karena dia ada 3. Nah, ini yang 2 bernilai positif, yang 1 karena dia ke kiri bernilai negatif ya. Jadi ini min 12/13 ya. 15 kilonewton dikali dengan sin 40 itu dapatnya adalah 9,642 kilonewton ya. Sedangkan 36 kilonewton dikali dengan cos 30 itu dapatnya adalah 31,18 kilonewton. Sedangkan ini 12/13 kali 26 ya kan 26 aja bagi 13 jadinya 5 gitu. Jadinya 2 gitu ya. 2 dikali 12 itu adalah 24. Jadi 9,642 ditambah 31,8 dikurang 24 kilonewton. Hasilnya adalah 16,82 kilonewton. Nah, sedangkan yang FY ya, FY, lihat FY ada berapa gaya? Ada 15 kilonewton cos 40, ada 5/13 26 kilonewton, ada juga yang ke bawah adalah 36 sin 30. Nah, yang ke bawah berarti dia bernilai negatif ya. Oh, ini salah ya, ini harusnya bernilai positif ya. Yang ini harusnya bernilai positif. Oh, yang ini harusnya bernilai positif. Ini bernilai positif harusnya. Nah, dapatlah kita 11,49 dikurang 18 kilonewton dikurang 10 kilonewton. Ditambah ya ini harusnya ya. Ditambah 11,49 ditambah 10 kilonewton dikurang 18 kilonewton. Dapatlah hasilnya adalah 3,49 newton. Ya itu ini salah tanda aja ya, tapi hasilnya udah benar 3,49 newton. Ini harusnya adalah plus. Maka kita dapat nilai Fx adalah 16,82 kN, sedangkan nilai Fy adalah 3,49 kN. Nah, untuk menghitung besarnya, kan langkah berikutnya adalah menghitung besar dan arah ya. Untuk menghitung besarnya, kita masukkan ke persamaan akar tadi, yaitu akar Fx kuadrat ditambah dengan akar Fy kuadrat ya. Akar Fx kuadrat berarti akar dari 16,82 Newton, 16,82 kilonewton maksudnya ya, ditambah dengan akar dari Fy kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat ya, atau 3,49 dikuadratin. Jadi dapatlah hasilnya setelah diakarkan, dapatlah hasilnya adalah 17,2 kilonewton. Nah, karena Fx dan Fy-nya bernilai positif ya, Fx-nya bernilai positif, artinya dia ke arah sumbu X positif. Dan Fy-nya juga bernilai positif, artinya dia ke arah sumbu Y positif. Artinya, si Fx dan Fy ini, dia berada di kuadran 1, si hasil resultannya. Ya. Jadi, kira-kira sketsanya adalah seperti ini. Dia ada di kuadran 1, karena Fx dan Fy-nya sama-sama positif. Nah, kalau gitu, sudutnya itu bisa kita hitung bahwa tan ini sudutnya psi ya, tan psi itu sama dengan Fy dibagi dengan Fx ya. Fy-nya adalah Fy kan berarti yang depan dibagi dengan Fx itu yang ada di samping gitu ya. Jadi yang depan bagi samping kan. Nah, jadi 3,49 dibagi dengan 16,82. Jadi tan psi itu adalah 0,207. Jadi nilai sudutnya adalah antitangen dari 0,207. Jadi hasilnya adalah 11,7 derajat ya. Dia udah nggak usah ditambah sudut apa-apa lagi karena dia sudah di kuadran 1. Artinya ini sudut yang dimaksud sudah sudut antara resultan gaya ini dengan sumbu X. Ya, demikian pembahasan mengenai vektor ya, keseimbangan partikel yang pertama yaitu membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Telah dibahas juga contoh-contoh soal pengerjaan antara vektor ya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Ini ada gaya 300 pon dengan sudut 40 tambah 35 berarti 75 ke sini ya. Sedangkan ini ada gaya 450 pon dengan sudut 35 derajat. Nah, sudut di antara keduanya adalah 40 derajat. Kita disuruh untuk menentukan resultan gaya dan juga arahnya ya, sama seperti contoh yang tadi. Kemudian ini adalah tugas yang kedua.
Ini sama seperti tadi, caranya diuraikan dulu pada masing-masing sumbu, kemudian dijumlahkan, kemudian dicari nilai dan arahnya. Demikian untuk video untuk perkuliahan mekanika teknik untuk video yang kedua ini. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Silakan dikerjakan latihan-latihan soalnya karena semakin banyak latihan kita akan semakin terampil gitu dalam mengerjakan soal-soal mekanika teknik ini. Ingat ya, kita pintar kita terampil itu bukan hanya dengan menonton, tapi dengan mengerjakan, benar-benar mengerjakan gitu. Silakan dikerjakan dengan melihat contoh. Semoga dapat menjadi latihan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.